Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Berupa nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih dipertemukan kembali pada bulan yang sangat berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita aturkan, kita limpahkan, kita curahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi ketika lahir yang membuat goncang alam semesta, yang membuat heboh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karenanya lah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, semoga mendapatkan syafaat dari beliau fil yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Imbos Media yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perkataan dari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhanya di dalam amal-amal yang diperbuat oleh manusia, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di balik dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang ramai yang diremehkan oleh manusia. Masya Allah. Maka kita tidak boleh meremehkan tiga hal ini. Yang pertama, amal-amal yang kemudian mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, karena sesungguhnya amal bukanlah besar atau kecilnya, bukanlah dahsyat atau diremehkannya, tetapi amal yang dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang diridhoinya. Karena sebesar apapun amalan yang kita perbuat tanpa dibarengi ridha Allah Subhanahu wa taala akan sia-sia. Karena sungguhnya ketahuilah, sebaik-baik amalan adalah amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah fardu, setelah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang fardu, kita juga perlu yang namanya melaksanakan amalan-amalan yang kita rahasiakan, yang kita jaga walaupun sedikit, meskipun itu kecil, tetapi karena kita lakukan secara menerus, secara terus-menerus, maka insyaallah akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan-amalan yang sangat disukai, yang sangat dicintai, yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan-amalan yang kita laksanakan secara terus-menerus, meskipun amalan tersebut itu sedikit. Kemudian yang kedua, jangan pernah meremehkan yang namanya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan masalah besar atau kecilnya dosa yang telah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jangan sampai karena dosa kecilnya saja yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan namanya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita melakukan secara terus-menerus dan sampai pada titik meremehkannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, jangan pernah meremehkan sesama manusia. Karena bisa jadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah atqiyaul akhfiya, yaitu orang-orang takwa yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada kita semua, kita tidak sepantasnya, tidak sepatutnya menganggap, menilai kemuliaan seseorang itu dengan parasnya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan nasab keturunannya. Tetapi jawaban satu-satunya adalah yaitu ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sayangnya, takwa tidak ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di wajah-wajah kita, sehingga kita tidak mengetahui yang mana yang paling bertakwa dibanding kita dan yang mana yang kurang takwanya dari kita. Maka dari itu Imam An-Nawawi menyimpulkan, beliau berkata, teruslah berusaha bertakwa dan tawadhu'lah. Jangan pernah melihat seseorang dengan pandangan yang merendahkan, karena bisa jadi merekalah hamba yang lebih bertakwa. Sahabat Timbos yang berbahagia, marilah kita jadikan Ramadan kali ini sebagai wadah, sebagai momentum untuk kita semua, untuk memperbaiki amalan-amalan kita, memperbanyak pahala-pahala kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Dan ketika telah habis Ramadan kali ini, kita bisa mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surganya, insya Allah. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.